Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah menetapkan bahwa tahun ajaran baru kalender akademiknya tidak berubah seperti tahun sebelumnya. Jadi artinya tahun akademik 2020-2021 akan dimulai tanggal 13 Juli 2020. Namun ini tidak berarti bahwa sekolah-sekolah itu sudah dibuka, dalam arti pertemuan tatap muka itu sudah dapat dilakukan. Jadi memang harus dibedakan antara pembukaan tahun ajaran baru dengan pembukaan sekolah yang artinya siswa dan guru datang ke sekolah untuk berjumpa dalam tatap muka. Nah, ini memang harus diklarifikasi dan saya rasa dari kementerian sudah cukup jelas. Nah, pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tim gugus tugas, Kementerian Kesehatan perlu memastikan bagaimana seandainya nanti proses pembelajaran ini dilakukan di satuan pendidikan. Kita mengandaikan protokol kesehatan atau bagaimana proses pembelajaran terjadi pasca pandemi COVID di era new normal ini mengandaikan pertama-tama memang daerah sudah aman. Artinya gugus tugas dan tim dari Kementerian Kesehatan itu sudah menyatakan bahwa daerah itu bisa dibuka satuan pendidikan. Nah, maka kalau daerah ini persyaratan ini sudah dipenuhi, yang kedua adalah bagaimana menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, sistem pembelajaran jarak jauh ini sudah ada dan sudah diberikan melalui surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15. Jadi di situ sudah cukup detail diberikan bagaimana prosesnya. Tetapi sekali lagi, daerah-daerah perlu memetakan sungguh-sungguh bagaimana tantangan, kesulitan dan konteksnya gitu. Karena memang di beberapa daerah yang sudah daerah hijau, misalkan di Nias karena di satu kepulauan tersendiri, mereka bisa melaksanakannya gitu ya. Dan itu tetap protokol kesehatan umum dilakukan, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak. Dan kemudian proses pembelajaran diusahakan itu outdoor gitu, di luar ruangan. Lalu kemudian kalau masih belum bisa datang ke sekolah, maka sistem pembelajaran KPM-nya ini memang harus dibantu dengan peralatan-peralatan dan cara mengajar yang berbeda. Jadi Bapak Ibu guru perlu memiliki perspektif yang berbeda. Kalau yang sebelumnya memberikan penugasan begitu banyak, masing-masing guru memberikan penugasan begitu banyak, di era masa COVID nanti proses pembelajarannya harus fokus kepada inti dari kurikulum. Jadi artinya tidak semua hal yang ada di dalam kurikulum perlu dikatakanlah diberikan, tetapi menyeleksi hal-hal yang paling pokok dan fundamental. Dan tentu saja pembelajaran itu harusnya kontekstual, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan peserta didik justru disadarkan apa sih artinya pembelajaran di masa sekarang ini yang dapat membuat mereka sungguh-sungguh menjadi pembelajar yang baik. Jadi otonomi satuan pendidikan, kreativitas guru, dan tentu saja komunikasi dengan orang tua itu harus dijalin di masa pandemi COVID seperti ini. Karena itu sistem KPM yang nanti akan perlu dilakukan di masa era new normal adalah bagaimana satuan pendidikan tetap menerapkan prinsip-prinsip keselamatan bagi peserta didik, orang tua, dan guru serta tenaga kependidikan. Tetapi juga bagaimana pemerintah daerah membantu satuan pendidikan itu menyediakan sarana prasarana. Kalau tidak ada masker harus seperti apa? Kalau perlu di kelas, ruang-ruang kelasnya pun juga mulai diberlakukan semacam ada kubikel dilapisi kain plastik satu sama lain, sehingga proses pembelajaran yang di dalam kelas itu bisa relatif aman. Dan tentu saja protokol kesehatan di mana setelah selesai harus didisinfektan, lalu kemudian dibersihkan. Ini semua harus menjadi bagian penting di dalam tata kelola dan pengelolaan satuan pendidikan di masa yang baru nanti.